Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Lestari dari Akuntansi Pajak 5A, NPM 207555010. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Yang pertama ada struktur organisasi pemerintahan daerah, PPKD, dan SKPD. Yang pertama ada PPKD. PPKD sendiri adalah penjabat pengelola keuangan daerah, dan PPKD juga merupakan entitas pelaporan. Dalam satu kabupaten atau kota, hanya ada satu entitas pelaporan atau satu PPKD. Sedangkan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah, juga adalah entitas akuntansi. Dalam satu kabupaten atau kota, terdiri dari beberapa SKPD. Contoh satuan polisi Pamong Praja, kecamatan, dan kelurahan adalah satu SKPD. Dan dalam Kabupaten Pamekasan hanya ada satu penjabat keuangan daerah, yaitu sekretaris daerah. Di sini ada contoh struktur organisasinya. Selanjutnya ada hubungan PPKD dan SKPD, HO, dan BO. Hubungannya adalah kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusatnya hanya satu, yaitu PPKD, dan kantor cabangnya ada banyak, yaitu setiap SKPD. Untuk pelaporan eksternal, dalam laporan eksternal maka dilakukan pelaporan penggabungan. Untuk setiap SKPD dan laporannya dikonsolidasikan menjadi laporan pemerintahan daerah. Di sini juga ada pengertian dari PPKD dan SKPD menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama ada PPKD, yaitu penjabat pengelola keuangan daerah, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Yang kedua ada SKPD, yaitu satuan kerja perangkat daerah, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Selanjutnya ada tugas PPKD dan tugas SKPD. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003, tugas PPKD antara lain yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Selanjutnya menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan terakhir melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Selanjutnya ada tugas dari SKPD, yaitu menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Yang terakhir yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Selanjutnya ada kontrol pencatatan dan pengelompokan. Di sini ada kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD, yaitu pada akun rekening SKPD. Rekening koran SKPD yang ada di PPKD, akun resepsrokal, akun rekening PPKD, rekening koran PPKD yang ada di SKPD. Dari sisi PPKD, akun rekening SKPD akan berada dalam kelompok aset. Sementara untuk dari sisi SKPD, akun rekening PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Selanjutnya di sini ada persamaan akuntansi PPKD dan SKPD. Kalau persamaan akuntansi PPKD yaitu aset, kas, piutang, persediaan, rekening SKPD, aset tetap, dan lain-lain. Kewajibannya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Dan ditambah ekuitas, yaitu pendapatan dan beban. Kemudian ada persamaan akuntansi SKPD, yaitu aset, kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan lain-lain. Kewajibannya kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ditambah ekuitas. Rekening PPKD ada pendapatan dan beban. Selanjutnya ada definisi pendapatan LRA, klasifikasi pendapatan LRA, dan prinsip akuntansi LRA. Yang pertama ada definisi pendapatan LRA, yaitu pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kemudian di sini ada klasifikasi pendapatan LRA, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Ini ada gambarnya, ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian prinsipnya yaitu prinsip akuntansi pendapatan daerah atau LRA. Pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Kemudian ada pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Terakhir ada akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian ada definisi LO, klasifikasi LO, dan prinsip LO. Definisinya di sini hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan klasifikasinya yaitu ada pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sama seperti LRA. Kemudian prinsipnya ada pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan LO, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbal, atau suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Kemudian di sini ada kode akun LRA dan LO yaitu laporan realisasi anggaran ada 4 kode dan diawali dengan angka 4, sedangkan laporan operasional ada 2 kode dan diawali dengan angka 8. Kemudian di sini ada pencatatan pendapatan yang diterima PPKD dan SKPD saat penerimaan. PPKD yaitu jurnal LO rekening PPKD dengan jumlahnya dan pada pendapatan LO dengan jumlahnya. Dan yang kedua ada jurnal LRA yaitu ada perubahan SAL pada pendapatan LRA dengan jumlahnya, yaitu yang selanjutnya ada SKPD yaitu yang pada jurnal LO-nya ada kas di bendahara penerimaan pada pendapatan, jurnal LRA-nya yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD yaitu jurnalnya yaitu rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Catatan pendapatan hubungannya dengan bendahara penerimaan. Selanjutnya ada penyajian LRA dan LO. Penyajiannya itu pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA, dan sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Selanjutnya ada akuntansi piutang. Pengertian dan jenis piutang yaitu akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Yaitu di sini juga ada jenis piutang. Untuk piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa yang pertama ada piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintahan pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Sedangkan yang kedua ada piutang lainnya yang termasuk piutang lainnya adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Kemudian ada pengakuan dan pencatatan piutang. Pengakuan piutangnya yaitu yang pertama telah diterbitkannya surat ketetapan, atau yang keduanya telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Terus kemudian ada pencatatannya yaitu akunya piutang pada pendapatan LO. Kemudian ada penyajian dan contoh, yaitu penyajian disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir ada aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan. Contohnya itu pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso Sony sebesar 600 juta. Di situ jurnalnya piutang pajak 600 juta pada pendapatan pajak daerah
LO 600 juta. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.